Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Apa yang akan Anda lakukan kalau tiba-tiba saja di ruangan Anda saat ini ternyata ada sesosok hantu yang menyeramkan? Pasti Anda akan lari terbirit-birit karena memang hantu itu dianalogikan sebagai suatu sosok yang misterius, suka mengganggu manusia, kemudian mempunyai muka yang menyeramkan, perawakannya sangat seram, dan suka menampakkan diri di tempat-tempat yang konon dianggap sebagai tempat yang angker. Sebagaimana diketahui bahwa hantu itu biasanya identik dengan tubuh yang tinggi atau kecil atau mungkin mata yang merah dan macam-macam yang banyak beredar di masyarakat. Tapi terlepas dari itu semua, apakah hantu itu bisa dirasionalkan? Nah, apakah juga hantu itu bisa dibahas secara ilmiah? Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Untuk itu jangan skip videonya dan kita putar dulu intronya. Berbicara tentang hantu, beberapa masyarakat di dunia percaya bahwa sebagian mereka mengatakan percaya tentang hantu. Sebagian lagi tidak percaya tentang yang disebut hantu. Sebagian lagi mengatakan bahwa skeptis tentang keberadaan hantu ini. Ada yang mengatakan tidak peduli tentang keberadaan hantu. I don't care about the ghost. Mereka yang penting hidup aja di dunia. Tetapi rata-rata masyarakat di dunia mengatakan bahwa pernah melihat penampakan hantu dan pernah melihat sosok hantu itu. Tetapi apapun itu, terlepas dari itu semua akan mengerucut kepada apakah hantu itu benar-benar ada. Dan jika memang hantu itu ada, kenapa hantu di dunia berbeda-beda? Katakanlah di Indonesia ada hantu pocong, genderuwo, suster ngesot, dan lain sebagainya. Di Cina ada vampir, kemudian ada Dracula. Kenapa bisa begitu? Kenapa hantu di seluruh dunia bisa berbeda-beda? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Makanya ruangan saya saat ini sedang saya matikan karena memang kita akan membahas tentang hantu. Jadi biar ada nuansa seram-seramnya. Nah, untuk membicarakan hal ini secara sains, apakah hantu itu memang benar-benar ada dan apakah bisa dirasionalkan? Mari kita berbicara terlebih dahulu tentang penciptaan alam semesta. Di mana menurut sains alam semesta itu ada asal muasalnya, yang mana ada beberapa teori yang menganggap bahwa alam semesta itu memang ada asal muasalnya. Yang pertama adalah teori stagnan. Teori stagnan mengatakan bahwa alam semesta itu tidak ada awal, juga tidak ada akhir. Jadi apa alam semesta itu? Ya seperti ini saja, artinya tidak ada awal dan juga tidak ada akhir. Tidak bisa dijawab selain itu, karena memang akal manusia, naluri manusia, insting manusia itu terbatas. Ilmu pengetahuan manusia juga terbatas. Lalu kemudian teori yang berikutnya adalah teori nebula, di mana teori nebula mengatakan bahwa alam semesta itu asalnya adalah sebuah kabut. Lalu kemudian karena panas yang sangat besar sehingga menghasilkan sebuah gesekan dan terciptalah beberapa galaksi dan juga planet-planet yang kita diami. Dan yang berikutnya adalah teori bintang kembar, di mana pada awalnya sebelum alam semesta itu terbentuk ada sebuah bintang kembar yang kemudian karena suatu waktu bintang kembar itu akhirnya bertabrakan dan akhirnya hasil dari tabrakan itu terjadi sebuah ledakan yang menghasilkan galaksi-galaksi yang kita diami dan juga ruang dan waktu di saat yang bersamaan. Tetapi teori itu akhirnya runtuh dengan teori The Big Bang, di mana teori Big Bang mengatakan bahwa dulu alam semesta itu tidak ada. Sebelum alam semesta itu ada apa? Ada kehampaan mutlak. Jadi ketidakadaan, kekosongan mutlak. Lalu kemudian tiba-tiba ada sebuah peristiwa yang membuat sebuah ledakan besar, dentuman besar, sehingga mengakibatkan terjadinya pembentukan seperti galaksi, seperti planet, komet, dan seterusnya. Dan juga membentuk ruang dan waktu. Nah, apa itu ruang dan waktu? Ruang dan waktu itu adalah sebuah hal atau dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dimana kalau ada ruang pasti ada waktu. Begitu juga sebaliknya. Apa itu ruang? Ruang itu adalah sebuah jarak ataupun
sebuah konsep di mana sesuatu objek bisa bergerak dengan leluasa. Misalkan titik X ke titik Y itu kalau misalkan tidak ada, maka tidak ada ruang di situ. Dimana kalau tidak ada ruang, maka objek itu akan diam seterusnya karena memang tidak ada tempat untuk dia leluasa bergerak. Sehingga kalau waktu, maka proses dari perpindahan objek ke tempat yang lain memerlukan waktu yang relatif berbeda-beda. Misalkan saya berkendara dari Surabaya ke Semarang misalkan memerlukan waktu beberapa jam. Jadi konsep ruang dan waktu tidak bisa terpisahkan. Kira-kira seperti itulah yang namanya penciptaan alam semesta menurut teori-teori yang ada saat ini. Terlepas dari itu semua, apa hubungannya dengan hantu? Berbicara tentang hantu, maka kita akan berbicara tentang dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi adalah sebuah titik di mana titik-titik itu akan bertemu dengan titik-titik yang lain sehingga menghasilkan sebuah pola dimensi. Di mana dimensi itu sekarang ada yang mengatakan ada 10, ada yang mengatakan ada 12, bahkan ada yang mengatakan dimensi tak terbatas. Seperti apa dimensi pengertiannya? Jadi misalkan seperti ini, ada sebuah titik, titik itu kecil. Jadi itu tidak berdimensi. Jadi kalau misalkan ada kehidupan yang ada di situ, ya kehidupan itu tidak bisa kemana-mana, stagnan aja di situ. Lalu kemudian secara hitungan matematis, maka ada dimensi 1, di mana dia bisa bergerak dari titik 1 ke titik 2, katakanlah kiri kanan. Itu dimensi 1. Jadi kalau ada kehidupan di situ, dia hanya bisa bergerak kiri dan kanan. Lalu kemudian berkembang lagi dimensi 2. Misalkan ada atas, jadi ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan. Sehingga kalau ada kehidupan di situ seperti bayangan, ya bayangan ini itu adalah makhluk 2 dimensi. Jadi kalau misalkan ada kehidupan di dimensi 2 itu, maka dia hanya mengenal konsep kiri, kanan, atas, bawah, tidak mengenal luar dalam. Sehingga kalau dikembangkan lagi secara matematis, maka akan membentuk sebuah pola dimensi yang ketiga. Dan manusialah yang mendiami atau hidup yang di dimensi ketiga itu. Jadi manusia mengenal konsep atas bawah, kiri kanan, luar dalam. Nah selain itu apalagi belum bisa terpecahkan sampai sekarang. Itulah kira-kira yang dimaksud dengan dimensi yang keempat. Apakah ada kehidupan di dimensi yang keempat? Mungkin ada. Apakah itu? Mungkin saja hantu dalam hal ini berasal dari dimensi yang keempat itu. Karena memang secara matematis makhluk yang berdimensi lebih tinggi itu bisa melihat makhluk yang berdimensi lebih rendah. Seperti kalau kita analogikan, kita sebagai manusia itu bisa melihat di dimensi yang kedua. Jadi bayangan ini bisa kita lihat secara kasat mata. Jadi bentuknya seperti apa? Dia hanya mengenal atas bawah, kiri kanan. Tetapi dia tidak mengenal konsep luar dalam. Tetapi apapun kehidupan yang ada di dimensi 2 ini, atau bahkan dimensi yang ke-1, dia tidak bisa melihat dimensi yang ketiga. Dan seterusnya. Kira-kira begitulah konsep dimensi. Tetapi kalau hantu, itu berada di dimensi yang keempat. Bisa jadi seperti itu kalau secara sains. Dimana kalau kita tarik dari segi agama, maka kita akan menemukan dalam hal ini adalah perspektif agama Islam, di mana hantu itu diciptakan dari energi panas atau yang disebut dengan api. Di mana kalau energi itu berbeda dengan materi, sedangkan kita sebagai manusia ataupun hewan atau tumbuh-tumbuhan itu tersusun dari beberapa materi. Di mana ada daging, kemudian ada kulit, tulang, dan seterusnya. Sedangkan kalau hantu atau makhluk yang lain yang berdimensi lebih tinggi, itu diciptakan dari energi. Ada juga malaikat yang diciptakan dari energi cahaya atau nur dalam perspektif agama Islam. Sehingga mereka bisa saja ada di dimensi yang lebih tinggi dari manusia. Di mana mereka bisa melihat kehidupan kita, tetapi kita tidak bisa melihat secara utuh. Kita hanya bisa merasakan sebagian. Itu yang menyebabkan kita berhalusinasi atau sering melihat penampakan-penampakan misterius yang sering dikaitkan dengan yang namanya hantu. Entah itu benar atau tidak, tetapi yang jelas barangkali hantu itu memang benar-benar ada, tetapi berasal dari dimensi yang lebih tinggi dari kita. Entah itu dimensi keempat ataupun kelima, atau mungkin bisa lebih tinggi lagi. Karena memang hantu itu tidak terikat ruang dan waktu. Karena memang hantu itu diciptakan dari energi,
di mana masing-masing dimensi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya memiliki hukum fisika yang berbeda-beda dari setiap dimensi itu. Nah, dalam ilmu fisika kita mengenal istilah termodinamika, di mana termodinamika itu diungkapkan oleh seorang fisikawan terbesar yaitu Albert Einstein. Termodinamika membahas tentang perubahan energi ke energi yang lain. Jadi dalam hal ini misalkan orang itu sudah meninggal. Jadi selain materi, manusia juga tersusun dari beberapa energi. Katakanlah energi panas dan seterusnya. Apakah ketika manusia mati akan menghasilkan makhluk baru atau ada hantu? Nah, ini yang akan dibahas di termodinamika, di mana menurut teori termodinamika bahwa energi itu juga tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk. Permisalan begini, kipas angin itu adalah energi panas yang diubah menjadi energi gerak. Kemudian senter atau cahaya itu adalah energi panas yang kemudian dihasilkan dan menghasilkan sebuah energi cahaya. Atau energi angin kemudian bisa menghantar listrik dan seterusnya. Seperti itulah energi. Jadi energi itu sudah ada di alam semesta. Jadi energi tidak bisa diciptakan pun juga tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa berubah bentuk. Nah, ketika manusia mati maka energi-energinya akan berpindah. Berpindah kemana? Misalkan berpindah kalau misalkan dimakan oleh cacing tanah, kemudian diserap oleh tumbuh-tumbuhan, diserap oleh tanah kembali, maka akan menjadi energi yang baru, berubah bentuk seperti itu. Apakah hantu itu dalam hal ini bisa berubah bentuk karena energi? Bisa saja, karena memang kalau energi itu tidak bisa terikat dengan ruang dan waktu. Bisa saja mereka mengubah bentuk seperti yang mereka inginkan, atau kita sendiri yang berhalusinasi karena memang sejalan dengan media-media yang berkembang saat ini. Ada yang mengatakan bahwa hantu itu berasal dari tempat yang angker, dari gua-gua, dari pohon yang besar, atau dari apapun itu. Sehingga menghasilkan sebuah sugesti yang masuk ke otak kita, dicerna secara visual, dan kemudian ditampakkan secara kasat mata yang disebut dengan penampakan hantu. Kira-kira begitulah proses dari sebuah hantu kalau dirasionalkan. Jadi bagaimana dengan kasus penampakan itu? Apakah itu nyata? Bisa saja itu nyata. Karena memang pada waktu itu kita merasa takut dan didukung oleh keadaan-keadaan sekitar, di mana banyak sekali dikte-dikte atau stereotip yang mengatakan sejak kecil bahwa hantu itu mukanya seram dan memiliki begini-begini, memiliki taring, sehingga masuk ke otak kita, tersugesti, akhirnya kita beneran melihat hantu secara halusinasi. Atau mungkin hantu itu tidak utuh wujudnya karena hantu berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Bisa saja kita melihat bentuk hantu secara tidak sempurna atau tidak utuh, karena memang kita tidak bisa melihat kehidupan yang ada di dimensi yang lebih tinggi dari kita. Jadi begitulah kira-kira konsep mengapa manusia bisa melihat penampakan atau melihat hantu. Kalau dari segi ilmiah seperti itu. Sedangkan bisa saja hantu itu kadang-kadang ada di sekitar kita, ada di planet bumi kita ini juga. Tetapi mereka berada di dimensi yang berbeda dengan kita. Jadi bisa saja di ruangan kita, di ruangan saya saat ini, ada sosok-sosok yang menyeramkan. Tetapi saya tidak bisa merasakan kehadiran mereka, karena saya berbeda dimensi dengan mereka. Saya hanya mengenal konsep depan belakang, kemudian tinggi, bawah, dan luar dalam. Sedangkan kalau mereka entah mengenal konsep seperti apa lagi. Tetapi ruang dan waktu mereka, hukum fisika mereka pasti berbeda dengan hukum fisika yang berada di dimensi yang ketiga atau dimensi yang lebih bawah seperti dimensi 2 bayangan dan dimensi 1. Apakah ada kehidupan di masing-masing dimensi masih belum bisa terjelaskan. Tetapi yang jelas apapun itu bentuknya, bahwa dimensi-dimensi yang ada saat ini ternyata bisa kita rasakan dan bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Tetapi tergantung perspektif kita, apakah kita hanya percaya kepada ilmu pengetahuan atau percaya pada sebuah tahayul. Tetapi kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan dan sains, seperti itulah kira-kira kalau hantu dirasionalkan ataupun dibahas secara ilmiah. Apakah Anda percaya hantu atau tidak? Silakan, bisa dikembalikan kepada Anda sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.